Ya, kembali di Indonesia Morning Show, di mana hari ini kita juga akan membicarakan mengenai industri musik Indonesia yang memang saat ini sangat pesat sekali. Yes. Mulai dari dulu kita suka mendengarkan musik lewat kaset sampai CD. Sekarang ini kita sudah merambah ke era musik digital yang sangat mudah untuk kita nikmati. Betul banget Carol, dan karya para musisi juga tak mau kalah dengan perkembangan teknologinya. Banyak penyanyi baru dan karya anak bangsa yang memeriahkan dunia musik Indonesia. Nah, bagaimana dukungan dan upaya Bekraf untuk musik Indonesia, khususnya untuk regulasi pembayaran royalti. Nah, ini kan jadi isu banget nih. Kita akan berbincang dengan Deputi 5 Bidang Fasilitas HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif Bekraf, Bapak Ari Juliano. Selamat pagi, Selamat Bapak pagi, Pak Ari. Ari. Wah, semangat pagi nih ya, bangun pagi-pagi tuh semangat. Dan yang pasti juga semangat untuk memberikan suatu perlindungan pada teman-teman kita yang mau itu Betul. pencipta lagu, para musisi juga. Nah, sejauh ini Bekraf dalam perlindungannya dan perkembangannya untuk musik Indonesia apa nih, Pak Ari? Ya, jadi memang kita kan Bekraf didirikan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Iya. Salah satunya musik gitu. Di mana kita sudah melakukan berbagai serangkaian kegiatan atau program-program. Di antaranya misalnya kita memberikan akses kepada teman-teman untuk bisa manggung di internasional. Iya. Seperti kemarin kita musisi band metal Jeruji, kita membantu dia untuk fasilitasi konser di 7 negara, 20 kota di Eropa, seperti itu. Terus juga kita mengirimkan teman-teman teman musisi ke SXSW yang di Texas itu, ada musisi Lightcraft. Kita juga mengirimkan beberapa musisi lain, soalnya Vimas ke World Music Indonesia, seperti itu gitu. Termasuk kita juga mencoba memfasilitasi bagaimana teman-teman ini mendapatkan benefit manfaat dari karya-karyanya melalui sosialisasi atau dukungan kita kepada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, apa itu LMKN? Ya, jadi LMKN sebenarnya adalah suatu lembaga baru yang didirikan menurut berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta gitu ya. Didirikan tahun Juli 2015 sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan royalti kepada para musisi. Dalam hal ini musisi itu pencipta maupun performernya. Oke. Nah. Dua-duanya jadi dapat nih ya. Dua-duanya. Dapat. Jadi Ya. semua teman-teman musisi yang sedang menyaksikan, kalau bisa sekarang terdaftar di bawah LMKN. Yes. Ah, gitu. Ada webnya juga berarti Pak ya? Ada lmkn.id. Oh gitu. Nah, kalau ngomongin soal itu kan kita juga bertanya soal pembayar royaltinya. Betul. Selain yang penerima royalti, Iya. pembayar royalti itu sebetulnya kewajiban dasarnya seperti apa dan siapa saja biasanya? Oke, jadi kan memang musik itu kan karya cipta ya. Karya cipta itu dia harus dihargai orang, diapresiasi gitu ya. Penggunaannya pun harus ada izin, karena memang karya cipta itu adalah ciptaan yang dilindungi hak cipta. Itulah konsep awal, makanya konsep dasarnya kenapa setiap pengguna musik untuk tujuan komersil khususnya gitu ya. Kayak kafe, restoran, TV, radio gitu ya, radio streaming segala macam itu ketika menggunakan musik untuk kepentingan komersil karena dapat iklan, pemasukan dan segala macam itu, dia harus membayarkan royaltinya. Dan tentunya tiap industri ini ada rate khususnya gitu, ada nilai-nilai khususnya sesuai dengan kekasan atau kekhususan dari industrinya masing-masing. Betul. Dan akhirnya juga kalau tentu aja kalau misalnya zaman dulu tadi kita ngomongnya Pak Ari, kalau misalnya kita ada musisi yang ngeluarin berapa juta album. Kalau sekarang ini karena sudah masuk musik era digital, jadi sudah agak susah. Dan ternyata royalti ini yang menjadi salah satu yang memberikan apresiasi kepada para musisi dan pencipta lagunya juga. Yes. Nah, untuk para musisi yang agar bisa mendapati atau berkumpul menjadi keluarga Bekraf ini bagaimana caranya ya? Nah, sebenarnya mereka untuk mendapatkan royalti ini mereka harus tergabung dalam salah satu LMK, Lembaga Manajemen Kolektif yang ada di bawahnya LMKN sebenarnya. Gitu. Jadi ada 6 LMK sekarang yang terdaftar, 3 LMK untuk pencipta, dalam hal ini ada WAMI, KCI, sama satu lagi RAI. RAI ini khusus dangdut gitu ya. Satu lagi untuk LMK khusus untuk performernya. Ada Selmi, ada Ardi yang untuk musik, dan ada satu lagi saya lupa yang satu lagi gitu ya. Sama Itu kayak perhimpunan iya, perhimpunannya. perhimpunan ada 6 gitu. Jadi ada 6. Nah, masing-masing ini silahkan bergabung di salah satu ini. Mana yang menurut profesinya dia. Profesi dia gitu. Kalau hak cipta untuk pencipta ada gabung 3 ini yang tadi. Kalau untuk performernya hanya menyanyikan lagu-lagu ciptaan orang, ada juga wadahnya ini. Nah, ketika mereka bergabung di sini gitu, tiap tahun nanti mereka akan mendapatkan manfaat royalti tersebut. Nah, itu manfaatnya bisa dapatkan. Nah, tapi saya concern juga kepada pembayar royalti nih. Iya, jadi Kalau zaman dulu kan, Pak, teman-teman ada yang curhat nih kadang-kadang. Katanya, ini dari
perhimpunan ini minta dana segini, ini beda lagi. Nah itu gimana tuh? Karena kan tetap saja kan, berarti harus ada jalurnya yang tepat supaya ini jadi mata pencaharian teman-teman musisi. Itu kayak gimana tuh? Iya. Jadi setelah era LMKN ini, Juli 2015, itu memang sekarang pemungutannya atau pengumpulannya itu satu pintu. Satu pintu? Iya, sudah tidak bisa lagi sekarang setiap orang atau setiap organisasi itu menagih kepada para pengguna musik tadi gitu. Betul. Bang, udah nggak bisa lagi sekarang. Jadi ada satu pintu, LMKN menunjuk satu komite khusus yang terdiri dari 6 ini tadi gitu ya, akan mengumpulkan dari para pengguna musik ini, yang untuk nantinya masuk satu rekening. Ini satu rekening di mana setelah semuanya terkumpul baru akan dibagikan kepada 6 LMK ini. Berarti tidak usah ada ketakutan tuh untuk teman-teman pengguna musik, ya kan? Dari sini diminta, dari sini diminta gitu kan. Ini sekarang udah satu pintu, ya kan? Jadi sudah bisa mengapresiasi karya-karya anak bangsa sendiri, para musisi-musisi ya. Nah, untuk para teman-teman kita yang para musisi ini bagaimana caranya untuk bergabung dengan Bekraf nih ya berarti ya? Enggak, sebenarnya yang perlu adalah mereka bergabung ke LMK. Karena Bekraf ini fungsinya sekarang ini adalah memfasilitasi si LMKN supaya dia bisa melakukan sosialisasi. Supaya teman-teman yang tahu bahwa untuk kalau bergabung dengan LMK, salah satu LMK tadi gitu ya, mereka baru akan mendapatkan benefitnya di akhir tahun nanti dari royalti tadi. Jadi join aja di salah satu LMK itu tadi gitu ya. Ke-6 itu ya berarti. Untuk informasinya bisa ke lmkn.id tadi. Untuk tahu mana-mana LMK yang cocok dengan dia gitu ya, yang memang sesuai dengan profesinya dia. Nah, setelah join di sana, ya udah nanti penuhi semua persyaratannya. Tentunya dia harus punya lagu-lagu yang diciptakan seperti itu contohnya gitu, atau dia pernah melakukan performance, ada rekamannya segala macam. Nah, itu salah satu syaratnya aja. Karena kalau royalti kan juga itu beda-beda ya Pak ya. Kalau Pak Ari, kalau misalnya mungkin ke TV, ke radio gitu kan, ke iklan-iklan. Nah, itu apakah nanti musisinya juga mendapatkan transparansi seperti apa nanti royalti yang mereka dapatkan juga? Iya, itu LMKN ini ada kewajiban di audit. Itu audit setiap tahun seperti perusahaan yang biasa gitu ya. LMKN maupun LMK di bawahnya itu dia akan diaudit sehingga nanti akan jelas pemasukan dari tadi industri tadi gitu ya, kafe, restoran, hotel, TV, radio itu jelas akan terlihat di situ sehingga nanti berdasarkan peraturan ada beberapa porsi yang akan disimpan untuk operasional memang dan beberapa porsi yang memang harus dibagikan sebagian besarnya. Oh gitu. Nah, tapi sebelum kita jauh lagi nih, saya pengen tahu dulu supaya yang di rumah juga mengetahui seperti apa sih sebetulnya tantangan dan kondisi soal royalti di Indonesia, soal hak-hak para seniman ini seperti apa kondisinya sebetulnya Pak, tantangannya? Betul. Jadi memang ini tidak biasa ya orang menggunakan musik terus bayar. Harus gitu. bayar kan jadi mikirnya mungkin saya udah beli CD-nya kok, kenapa saya nggak boleh muter di kafe saya? Begitu. Padahal kan sebenarnya ketika dia memutarkan itu kan dalam rangka kegiatan komersilnya dia. Kalau kita muter di kamar sendiri ya nggak apa-apa lah, itu kan buat nikmati sendiri. Tapi di earphone sendiri gitu kan. Betul. Tapi kan kemudian ini digunakan untuk kegiatan komersil, membuat nyaman tamunya dia, seperti itu kan ada hal nilai tambah lah dari usahanya dia. Itulah kenapa sebenarnya ini pentingnya sosialisasi tadi. Kita sudah mengajak LMKN ini ke beberapa kota gitu ya di Indonesia gitu untuk sosialisasi ini. Supaya teman-teman para pengguna ini paham gitu bahwa selain ada hak, memang di hak dia untuk menggunakan musik tadi juga ada kewajibannya untuk bayar royalti tadi gitu. Karena memang kita mencoba sekali ketika menentukan besaran royaltinya tadi yang dipungut dari itu sudah berdiskusi panjang lebar dengan para asosiasinya ini, asosiasi pengguna. Dilibatkan semua yang membayar royalti juga ya. Dari misalnya PHRI untuk hotel dan restoran, ATVSI untuk TV gitu. Kita udah diskusi panjang lebar. Diskusiin dulu sebelum akhirnya dibuat se-fair mungkin. Se-fair mungkin sampai ditemukan titik temu yang paling fair, akhirnya semua setuju gitu ya. Sehingga kayak kemarin tahun 2016 gitu ya. Dari karaoke saja terkumpul sekitar 35 miliar. Baru dari karaoke itu. Karena yang baru deal 2016 itu karaoke. Nah, sekarang 2017 karena TV sudah deal, restoran sudah deal segala macam. Targetnya mudah-mudahan tercapai sekitar 100 miliar lah. Di tahun ini. Wah, amin. Ya, sehingga nantinya bisa dibagikan kepada tadi performer maupun kepada penciptanya. Dan perkembangan menarik adalah
dulu misalnya kan kalau ada band gitu ya, ada segala macam yang megang perkusi segala macam, tukang kecrek segala macam. Dulu mungkin mereka nggak kepikiran bakal dapat royalti. Betul, iya. Sekarang tukang kecrek pun kalau manggung di panggung dapat royalti. Itu dia. Karena kan itu energinya dia performer, sebagai performer dia harus dihargai gitu. Dan Pak Ari mungkin sebelum kita juga menutup ya karena keterbatasan waktu, Pak Ari boleh tahu nggak mungkin tantangan dan harapannya terhadap musik Indonesia nih Pak? Iya, jadi tantangannya memang sekarang bisnis modelnya sudah berbeda. Sudah tidak mungkin lagi teman-teman ini mengandalkan hanya penjualan fisik. Betul. Akhirnya harus lebih kreatif sehingga penjualan musik single-single melalui digital segala macam gitu. Nah, memang tantangannya pada akhirnya karena teknologi memudahkan penyebaran, penyebaran, pendistribusian segala macam, makanya akhirnya ada ekses negatif seperti pembajakan online segala macam gitu. Tapi sekali lagi pemerintah akan terus berusaha untuk menangani hal ini, masalah pembajakan online. Walaupun fokusnya bukan di sini gitu, tapi nanti kita fokusnya lebih memberikan manfaat langsung pada musisi ini, misalnya melalui tadi, salah satunya adalah royalti tadi. Oke, baik, luar biasa ya. Ini jadi memberikan nafas segar untuk para musisi, teman-teman musisi kita Dan yang paling penting silakan mari kita semuanya berpartisipasi, pengguna, penikmat, ya kan, pembayar royalti, silakan diakses di www.lmkn.id. Ya, oke, itu dia ya. Terima kasih banyak Pak Ari. Thank you banget. Iya, Pak, makasih. Dan setelah ini masih ada informasi menarik dan penting lainnya akan hadir usai jeda. Indonesia Morning Show segera kembali.